Hidayat gitu loh. Coba kita dengerin sharingnya ya, pandangannya seperti apa ya. Silakan Ihsan Hidayat, langsung di waktunya langsung kita persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, didengar kan Kak? Siap, dengar. Ya. Salam hormat untuk Kak Yulia. Siap. Ada Januari ini saya lihat ada 11 partisipan. Mungkin bisa saya sapa satu persatu, tapi pertama Suri lah. Tapi soalnya sudah ngopi darat nih Kak. Jakarnya di Januari ini udah paket lengkap Kak. Dia akademisi dan mantan asisten ombudsman. Jadi dengan satu Januari ada cukup. Tapi Eko tadi mengambil dari sisi akademis lah. Kalau saya lebih ke praktisi kan saya kira dunia pengawasan pelayanan publik. Nah, kalau kita bicara soal internet, dunia online ini sebenarnya nggak bisa kita secara umum dia harus parsial karena semuanya pasti ada sisi negatif positif. Misalkan kita membahas kita harus khusus, bahkan kalau kita bicara mengenai politik pun itu harus dibagi karena misalkan mengaitkan dunia internet ini dengan aktivitas politik dalam kerangka baru, misalkan terjadi kejadian Arab Spring dulu kan, kalau kita kaji perubahan yang terjadi pada saat itu ternyata ekses negatifnya itu dunia gerakan yang mampu merubah pemerintahan atau memulihkan pemerintahan itu ternyata tidak membawa dampak konsep apa yang ditawarkan karena dia seperti bola salju. Jadi menarik juga kan kalau kita mau bahas dari sana. Jadi harus khusus. Atau kalau dari sisi misalkan sebagai sarana untuk menerima keluhan pengaduan justru efektif, atau untuk menggerakkan, menyampaikan kritikan sebenarnya efektif. Cuman tinggal lagi bagaimana kita lihat pemerintah mengakomodir itu atau tidak gitu. Artinya ini sangat luas Kak kalau kita bicara mengenai online dan offline ini. Kakak mengangkat tema ini secara umum gitu kan. Saya juga akan menyampaikan sesuai kapasitas saya Kak di Ombudsman. Jadi kalau menjawab tema langsung secara singkat, efektif atau tidak efektif online ini atau offline, kalau dunia pelayanan publik itu sifat khusus yang harus ada itu adalah kemudahan. Artinya kalau kondisi sekarang saya berani menjawab dunia online dalam khususnya konteks pelayanan publik itu belum efektif karena sebenarnya kita akses internet ini sudah dari tahun yang lalu kita menjadi hak asasi manusia sudah ditetapkan di Resolusi PBB. Nah sebenarnya tapi kalau kita berkaca di Indonesia perlulah konteks yang kecil itu belum semua daerah bisa terakses internet. Banyak di daerah pedesaan itu lagi ini juga agak wacana untuk sama-sama kita mengawal kebijakan. Tahun 2017 itu di Bengkulu ada 4 tersangka. Jadi dia sebenarnya kalau kemarin saya juga tidak tahu ternyata internet ini bisa dibuat dan sangat murah. Membuat tower sendiri secara pribadi itu kita buat sendiri itu sangat mudah, tapi ternyata regulasi kita belum akomodir itu. Nah, jadi ada salah satu desa di Bengkulu itu dia buat tower, dia bukain warnet, kemudian dia melihat di desanya karena internet masuk, dia komersilkan lah itu ke sekolah. Akhirnya itu kan blank spot kan, kalau dalam akses internet kan blank spot yang kosong. Nah itu dia mengambil itu, ternyata saya lupa nama instansinya menangkap itu. Ada ibaratnya ada tower ilegal yang mengambil blank spot itu. Akhirnya 4 orang itu jadi tersangka. Nah kemarin kami coba dampingi dari Ombudsman, karena ini masih perdebatan persoalan karena udah di Undang-Undang 1969 itu tentang telekomunikasi itu belum akomodir. Jadi regulasi kita sekarang masih berpihak ke operator. Jadi sekarang kita ini kan hanya boleh yang berbayar itu siapa operator. Tapi untuk akses internet yang secara pribadi itu
masih belum diakomodir dalam regulasi kita. Nah, ini butuh pemuda-pemuda yang kreatif yang untuk bagaimana mengawal atau mendorong bagaimana kebijakan ini itu bisa berpihak. Karena kita sadari COVID ini kan membawa kita, saya sebenarnya agak tidak mau terlalu dunia online lah seperti itu. Cuman ternyata COVID ini memaksa kita harus memang di dunia ini. Dan kami di kantor juga akhirnya mau tidak mau dipaksa COVID ini, kondisi COVID, kami semuanya akhirnya berubah dari awal. Sempat gagap, tapi akhirnya bisa beradaptasi. Mulai kemarin awalnya 75% masuk kantor, ya sekarang 25% masih kebijakan. Jadi pekerjaan lebih banyak di rumah gitu kan. Akhirnya kita lebih banyak memang bekerja di depan laptop. Tapi ya karena adaptasi tadi, karena dipaksa kondisi, kita juga akhirnya bisa mampu lah untuk beradaptasi melakukan itu. Ya mungkin pelayanan publik, ya kemudahan itu kan tidak hanya soal internet kan, dan kondisi pelayanan publik juga sampai saat ini memang belum baik. Saya tidak bisa berpanjang menceritakan karena sangat panjang. Contoh mudahnya saja pelayanan publik, kondisi pelayanan publik kita, membayar pajak itu kan rakyat membayar uang ke negara, tapi rakyat yang datang dipersulit. Harusnya kan mempermudah itu pemerintah yang datang, logikanya pemerintah yang datang masyarakat, ya, karena dia yang meminta duit kita gitu. Karena kondisi pelayanan publik kita masih seperti itu. Jangankan dunia online, dunia offline saja masih sangat kacau, dan tidak semua masyarakat juga itu mampu untuk mengakses pelayanan publik dari sisi online. Dan pemerintah juga, semua penyelenggara pelayanan tidak semua paham. Artinya kegagapan di penyelenggara dan masyarakat juga terjadi kegagapan gitu kan. Ya cuman karena COVID ini tadi kadang ya dari sisi penyelenggara dipaksa, dari sisi masyarakat juga akhirnya terpaksa seperti itu. Ya mungkin itu Kak yang bisa saya sharing di awal ini. Baik, kita ada semacam pandangan lain juga dari peserta, nanti kalau